Nama saya Triwidayati. Dagang itu yang penting harus jujur, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada pelanggan dan menjaga hubungan baik juga dengan supplier. Selamat pagi. Di sini saya Muhammad Ramadhani Subagio dengan NIM 22114877 dari Prodi S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini saya akan mewawancarai seorang pedagang di Pasar Piungan dengan Nama saya Triwidayati. Sudah berapa lama berdagang di Pasar Piungan ini? Sudah 24 tahun. Jadi saya tadi sempat mutar-mutar di Pasar Piungan lalu menemui Ibu Tri yang bersedia untuk saya wawancara. Mungkin langsung saja pada pertanyaan pertama ya Bu. Bagaimana sih caranya Ibu Tri ini sebagai pedagang yang sudah cukup berpengalaman di Pasar Piungan menjaga prinsipnya dalam berdagang? Dalam berdagang itu yang penting harus jujur, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada pelanggan dan menjaga hubungan baik juga dengan supplier. Berarti caranya untuk menjaga prinsip itu seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, mungkin itu jawaban dari pertanyaan saya yang pertama. Lalu saya ingin bertanya lagi tentang bagaimana sih cara menghadapi konflik atau masalah yang terjadi dalam berdagang? Biasanya kalau dalam berdagang kalau ada konflik dengan sesama pedagang, ya kita selesaikan dengan berbicara baik-baik, tidak usah saling sindir menyindir atau saling menjatuhkan harga. Terus kalau untuk konflik dengan pelanggan, kita sebagai pedagang harus banyak mengalah agar kita tetap bisa mempertahankan pelanggan kita. Berarti semua konflik itu dapat diselesaikan dengan baik-baik, mau dengan musyawarah ataupun dengan jangan sampai ada omongan yang tidak mengenakan hati. Mungkin seperti itu ya? Iya, seperti itu. Oke, lalu untuk pertanyaan bagaimana sih caranya mengatasi semisal ada kondisi yang penurunan dari perdagangan itu sendiri, apa sih caranya untuk mengatasinya dan bagaimana apakah mempunyai prinsip yang kuat untuk menghadapi hal itu? Ya, kalau untuk penurunan omset itu wajar karena kondisi ekonomi itu kan tidak stabil di masyarakat. Jadi kalau untuk penurunan omset itu kita atasi, kita harus tetap menjaga kualitas barang dagangan dan kita juga harus up to date untuk menyetop barang-barang dagangan yang model terbaru. Selain itu juga kita promosi lewat media online, contohnya ya Facebook dan WA untuk yang sederhana. Berarti untuk cara supaya stabil dalam menjalankan apapun kondisinya serta meningkatkan value penjualan itu dari online ya untuk sekarang, itu bisa dari salah satu caranya ya? Ya, salah satunya cara online. Yang kedua yaitu tetap jaga hubungan baik dengan pelanggan dan tiap ada barang baru kita promosikan di status WA sehingga pelanggan tahu. Oh, baik. Nah, ini kan saya lihat kan di sini tokonya dari Ibu Tri sendiri kan sendiri. Itu apakah pernah mempunyai karyawan ataupun mungkin pernah memiliki karyawan, lalu bagaimana caranya mengkoordinasi karyawannya, mungkin seperti itu? Oh, pernah punya 2 orang karyawan dan untuk mengkoordinasi karyawan itu kita anggap karyawan kita itu juga saudara, sehingga kita sebelum bekerja kita sudah memberitahu apa yang harus dikerjakan, tapi kita tidak, kalau ada kesalahan karyawan tidak langsung memarahi karyawan. Jadi kita lihat dulu kesalahannya seperti apa, kita nasihati dulu. Jadi semua itu tetap kita memanusiakan karyawan tersebut, meskipun dia karyawan kita tetap menghormati, seperti itu? Iya, seperti itu. Lalu kan pernah mempunyai karyawan, apakah di
bisnis perdagangan ini memiliki laporan tertentu tentang flow pendapatan lalu pengeluarannya, apakah pernah menerapkan sistem yang seperti itu? Ya, kalau ada karyawan pasti kita pakai sistem pembukuan yang tertib, karena kadang kita tinggal pergi dan yang menjaga karyawan. Jadi kalau tidak ada pembukuan, nanti kita tidak tahu barang apa saja yang sudah terjual dan pemasukan kita berapa. Oh baik, berarti dari sistem perdagangan Ibu Tri ini meskipun dia di pasar, dia tetap melakukan yang terbaik untuk bisnisnya, lalu dengan seperti cara pembukuan itu sendiri. Lalu apakah dengan adanya karyawan nih, kan pasti karyawan pengen mendapatkan reward atau hadiah mungkin waktu puasa atau apakah itu pernah dilakukan? Oh iya, karyawan kan juga kita udah anggap saudara. Kalau kita udah misal memberikan gaji pokok per bulannya itu, terus dalam 1 bulan kalau ada kemajuan ada penambahan laba dalam 1 bulan itu penjualan, karyawan tetap kita berikan. Apalagi kalau lebaran itu pasti karyawan itu mendapatkan insentif yang berbeda. Berarti ada bonus tersendiri, seperti meskipun ini di bisnis pasar, itu dia juga memberikan bonus lah, seperti karyawan pabrik itu pasti mendapatkan bonus seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, semisal nih ada pelanggan kan sudah membeli barang, lalu dia meminta ganti size lalu retur, itu apakah bisa? Oh, bisa sekali. Itu udah termasuk dalam jaminan pembeli di tempat saya. Pelanggan, mereka kalau ada barang yang dibeli tidak cocok ukur, ternyata yang dibelikan tidak suka, bisa tukar, dan untuk harga yang sama mereka tidak diminta untuk ada tambahan biaya. Berarti pelanggan itu meskipun dia salah membeli size awal, dia dapat return tanpa biaya tambahan lagi. Ya, betul seperti itu. Lalu apa sih visi dan misi selama kurang lebih 24 tahun ya? Iya. Nah, visi dan misi kurang lebih selama 24 tahun, visi misinya apa sampai kok bertahan sampai sekarang? Ya, karena saya berjualan di sini, pelanggan itu saya anggap sebagai saudara. Jadi saya mengambil saya berjualan itu mencari laba, tapi laba tidak harus saya maksimalkan sebanyak-banyaknya, karena saya juga berpikir kalau pelanggan itu saudara, kita ambil laba seperlunya, mereka akan tetap bertahan sama kita selama kita masih jualan. Jadi pelanggan tidak akan lari ke tempat orang lain. Berarti ini ya, kita tetap menjaga kestabilan harga, meskipun ya kita Ibu Tri sebagai penjual, dia tidak ingin mendapatkan untung yang banyak, meskipun tujuan dari penjual itu untung ya, tapi sebisa mungkin untung itu kita tetap dapat, lalu pelanggan itu juga mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ya, seperti itulah. Lalu nih, apa sih pelajaran terbesar semisal seperti ini, pelajaran yang diambil dari pengalaman berdagang 24 tahun? Mungkin ada hal-hal yang pernah dilewati lalu menjadi sebuah pelajaran, mungkin boleh diceritakan? Oh, banyak. Karena di pasar itu pelanggan sudah seperti saudara, sudah seperti sahabat. Mereka sering bercerita masalah keluarga, sharing soal anak-anak, terus sharing soal kondisi ekonomi. Kita jadi tambah pengalaman dari sharing pelanggan-pelanggan kita bisa ambil hikmahnya. Selain itu juga kan kita juga bisa mendapatkan pengalaman juga dari pelanggan yang memiliki watak yang berbeda-beda. Ada yang maunya disanjung, ada yang menurut sama kita, dipilihkan apapun oke, asal kita yang milihin. Jadi kita di pasar itu bisa, dengan hubungan antar pelanggan itu kita bisa juga meningkatkan
rasa sabar, terus itu ya introspeksi diri, banyak banget kok pengalamannya yang diperoleh. Berarti kalau di pasar ini malah apa ya, kita sebagai penjual itu malah jadi sosok tempat untuk curhat para pelanggan seperti itu ya? Oh iya, mereka sering. Jadi kalau nggak ketemu saya, misal dulu saya punya karyawan, mereka tidak ada kepuasan batin. Karena mereka itu kalau datang ke pasar, pengennya ketemunya sama saya, ketemu Mbak Tri. Mereka bisa cerita kalau ada masalah di rumah. Jadi kadang mereka dapat solusi dari masalahnya di rumah. Selain itu mereka kan juga akhirnya yang mau cuma beli satu, dari nanti belinya dua, beli tiga gitu kan, karena sambil bercerita kan mereka juga sambil lihat-lihat. Jadi kita itu di sini juga bisa jadi teman untuk apa, saling berkonsultasi, saling curhat gitu. Oh, baik. Berarti kita sebagai anak muda nih, misal kita besok mau membuat sebuah bisnis, mungkin kita juga harus menjagalah interaksi kita terhadap pembeli kita. Lalu nih, pertanyaan terakhir, dan ini mungkin bisa memberikan apa ya, saran kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang merintis atau ingin menjadi pemimpin yang lebih baik lah. Kan di sini Ibu Tri sebagai penjual, yaitu sebagai pemimpin juga di tokonya ini. Apa sih sarannya untuk mahasiswa dan mahasiswi ini? Oh iya, kalau untuk mahasiswa dan mahasiswi yang mau buka usaha ataupun mau kerja, yang penting yang harus diutamakan itu harus mempunyai sikap yang jujur dulu. Dalam bekerja apapun, dalam membuka usaha apapun harus bisa bersikap jujur, yang nomor satu. Harus dapat menjaga kepercayaan. Kalau mau buka usaha harus juga dapat menjaga kepercayaan dari pelanggan-pelanggannya tentang kualitas barang yang dijual. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Ini kita ambillah sisi baik dan saran-saran dari Ibu Tri, sosok seorang penjual di pasar Piungan selama kurang lebih 24 tahun. Saya mengucapkan terima kasih telah berkenan untuk saya wawancarai. Mungkin cukup seperti itu aja, Ibu Tri. Terima kasih. Sama-sama.